Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurisnaini, NIM akhir 032. Saya di sini berprestasi tentang metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang disingkat dengan PBL. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di poin A, pengertian metode pembelajaran berbasis masalah, yaitu pendekatan di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang autentik, membantu mereka mengembangkan pengetahuan sendiri, keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan kesendirian serta kepercayaan diri. Dalam model ini, siswa diarahkan untuk menggunakan masalah kehidupan nyata sebagai landasan pembelajaran yang membantu mereka meningkatkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Penilaian dalam model ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan prosedural, tetapi juga pada proses pemecahan masalah siswa. Model pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Jause dan Weil yang dikutip oleh Trianto pada tahun 2010 merupakan suatu rencana atau pola yang membentuk kurikulum, merencanakan bahwa pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas. Ini adalah karangan konseptual yang mengorganisir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. PBL yang disingkat PBL itu adalah pendekatan yang memberikan pengetahuan baru kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan melalui dari masalah yang relevan bagi peserta didik dan memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman belajar yang lebih realistis. Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah mengurangi peran guru dan memberi lebih banyak kesempatan kepada siswa, serta memahami dengan baik konteks peserta didik dan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan kemampuan analisis, penerapan pengetahuan, dan keterampilan objektif. Masalah-masalah ini bisa berasal dari perhatian individu peserta didik atau kelompok, tanggapan terhadap masalah yang ada di masyarakat atau masalah publik serta umum. Proses pembelajaran dimulai dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan kegiatan seperti pengumpulan informasi, penelitian lapangan, analisis data, sehingga pemecahan masalah, dan peserta didik memperoleh pemahaman baru sebagai penghasil pembelajaran. Menurut Gagne pada tahun 1985, dalam buku Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, pemecahan masalah dianggap sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan untuk mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak hanya sebagai kemampuan menerapkan atau yang sudah dipelajari sebelumnya.
Problem Based Learning atau PBL ini dikembangkan sejak tahun 1970-an di McMaster University di Kanada. Dan pendekatan ini telah diterapkan di berbagai tingkat pendidikan, bahkan jenjang pendidikan yang lebih rendah juga telah melalui mengadopsi metode ini karena keunggulannya. Baik, saya akan melanjutkan yang poin B, yaitu ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Menurut Linda Wi, seperti yang dikutip dalam Muhammad Taufik Amir pada tahun 2010, ciri utama dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini sangat mendukung penggunaan keterampilan mengatur diri sendiri, kolaborasi, berpikir, serta berpikir secara metakognitif, serta kemampuan mencari informasi yang cukup, yang semuanya penting untuk di dunia kerja. Jadi secara keseluruhan itu memiliki ciri-ciri yang pertama, masalah awal pembelajaran, yang kedua biasanya masalah dunia nyata, yang ketiga masalah seringkali mengharuskan pemahaman dari berbagai sudut pandang yang berbeda, yang keempat masalah menantang pembelajaran untuk menjalani bidang pembelajaran baru. Yang kelima, fokus utama adalah pada pembelajaran mandiri. Yang keenam, manfaat sumber pengetahuan yang beragam. Yang ketujuh, pembelajaran melibatkan kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama. Menurut Shahram dan dalam Sari 2012, yaitu yang pertama dalam pembelajaran fokusnya pada peserta didik, sementara guru berperan sebagai pengarah atau pembimbing. Yang kedua, belajar melebihi tujuan yang ditetapkan. Kemampuan dalam memecahkan masalah dalam model ini memfasilitasi analisis situasi berdasarkan ringkasan beberapa pandangan ahli sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan. Peserta didik diharapkan aktif mencari informasi dari berbagai sumber terkait dengan masalah yang dihadapi. Baik, yang ketiga, poin yang C, kriteria masalah pada pembelajaran berbasis masalah. Baik, Ibrahim, seperti yang dikutip dalam Hosnan pada tahun 2014, berpendapat bahwa dasar pemikiran dalam pengembangan strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan pandangan konstruktivis yang menekankan pentingnya siswa yang untuk menyelidiki lingkungan mereka dan membangun pengetahuan secara pribadi yang bermakna. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran tersebut, permasalahan yang relevan dan dengan konteks lingkungan siswa atau permasalahan kontekstual memiliki pertanyaan dan masalah yang diajukan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, autentik, yang kedua jelas, yang ketiga mudah dipahami, yang keempat itu luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kelima bermanfaat ya, berarti itu bahwa masalah yang telah disusun dan dirumuskan harus memberi manfaat yang baik. Yang selanjutnya ya, yang D, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah. Prinsip pokok dari pembelajaran berbasis masalah itu memanfaatkan
situasi nyata sebagai alat untuk memperluas pengetahuan peserta didik dan juga membangun kemampuan berpikir kritis serta keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Ya, guru atau peserta didik dapat memahami masalah nyata sesuai dengan tingkat kompetensi yang spesifik. Masalah tersebut bersifat terbuka, artinya memiliki berbagai jawaban atau pendekatan penyelesaian yang mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk menemukan berbagai strategi dan solusi. Yang selanjutnya, tahap-tahap pemecahan masalah. Menurut Lipensky pada tahun 2005, tahap-tahap pemecahan masalah ini yang pertama yaitu penyampaian ide. Dalam tahap ini untuk menghasilkan gagasan baru, pembelajaran mencatat semua masalah yang perlu dipecahkan, kemudian bersama-sama mengevaluasi dan mempertimbangkan relevansi ide-ide tersebut dalam masalah yang ada. Yang kedua, penyajian fakta yang diketahui. Ini untuk mengumpulkan data dan fakta yang mendukung masalah yang telah diajukan. Yang ketiga, mempelajari masalah. Ini untuk meminta tanggung jawab. Untuk meminta tanggung jawab pertanyaan mengenai apa yang perlu diketahui untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat, menyusun rencana tindakan. Ini pembelajaran didorong untuk merencanakan sebuah strategi berdasarkan hasil penelitian mereka. Yang kelima itu evaluasi. Terhadap evaluasi ini melibatkan 3 aspek ya. Yang pertama itu bagaimana belajar atau pembelajaran dan penilaian mengevaluasi produk hasil dari proses. Yang kedua, bagaimana mereka menerapkan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, masalah pembelajaran akan berbagi pengetahuan dan hasil pemecahan masalah mereka sebagai bentuk tanggung jawab. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran berbasis masalah. Tujuan utama itu pembelajaran berbasis masalah itu bukanlah hanya menyampaikan banyak pengetahuan kepada siswa, tetapi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan. Dan juga selain itu, metode ini bertujuan untuk membantu siswa menjadi pembelajaran mandiri dan meningkatkan keterampilan sosial mereka melalui kolaborasi dalam mengidentifikasi informasi, strategi dan sumber pembelajaran yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini juga mempunyai beberapa tujuan ya. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan siswa. Yaitu meningkatkan keterlibatan siswa itu salah satu tujuan utama dari implementasi model pembelajaran berbasis masalah. Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua itu mendorong kolaborasi. Ini pembelajaran berbasis masalah tidak hanya mendorong keterlibatan siswa secara aktif, tetapi juga mempromosikan kolaborasi di antara mereka. Dalam konteks PBL, siswa diberi kesempatan untuk bekerja dalam kelompok atau tim kecil untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yaitu memberi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analisis siswa. Yang keempat,
meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu salah satu manfaat utama dari pembelajaran berbasis masalah ini. Dalam konteks PBL, siswa tidak hanya diminta untuk memecahkan masalah secara individu, tetapi juga untuk berbagi ide, argumen, dan solusi mereka dengan anggota tim atau kelompok mereka. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk dunia nyata ya, yaitu memiliki peran yang signifikan dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata setelah mereka lulus. Dan melalui PBL, siswa diajak untuk menganalisis masalah yang kompleks dan seringkali ambigu, yang mencerminkan tantangan yang mereka akan hadapi di dunia nyata. Proses ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang kritis dan kreatif, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dan berkolaborasi dengan orang lain. Baik, yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kelebihan dulu ya. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah ini, siswa memperoleh pemahaman konsep yang lebih baik karena aktif dalam menemukan konsep tersebut. Yang kedua itu aktif memecahkan masalah. Yang ketiga, pengetahuan disampaikan berdasarkan skema yang dimiliki siswa. Yang keempat, siswa melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang kelima, pembelajaran ini membiasakan siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan terampil. Yang keenam, membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Yang selanjutnya, kelemahan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, menentukan tingkat kesulitan masalah yang sesuai dengan tingkat berpikir. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mengubah kebiasaan siswa dan pasif menjadi aktif dalam memecahkan masalah. Baik, selanjutnya yaitu poin H ya. Kemampuan berpikir kreatif matematika. Menurut Lamoma pada tahun 2015, berpikir kreatif dalam matematika mencangkup orientasi atau disposisi terhadap instruksi matematis, termasuk tugas penemuan dan pemecahan masalah. Kurteksi menyatakan bahwa kreativitas sering dibutuhkan dengan bakat matematika. Lebih jauh, Kurteksi menjelaskan bahwa kreatif dalam pemecahan masalah matematis melibatkan kemampuan untuk merumuskan masalah matematika secara bebas, bersifat permanen, penemuan dan baru. Ide-ide ini sejalan dengan konsep seperti fleksibilitas dan kelancaran dalam menghasilkan asosiasi baru dan jawaban dengan Vergen yang terkait dengan kreativitas secara umum. Menurut Nurmasasi dan rekan pada tahun 2014, kemampuan berpikir kreatif dalam matematika dan bidang lainnya adalah bagian penting dari keterampilan hidup yang perlu diangkat, terutama dalam menghadapi era informasi ya, yang semakin maju dan persaingan yang semakin ketat. Adapun ciri-ciri
Adapun ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif menurut Az-Zahri pada tahun 2013, yaitu yang pertama keterampilan berpikir lancar, yang kedua yang kedua itu membuat banyak ide atau respon yang sesuai, yang ketiga meningkatkan semangat belajar, yang ketiga itu aliran pemikiran yang selanjutnya keterampilan berpikir lentur ya atau fleksibel, yaitu ada menghasilkan ide-ide yang konsisten, dapat mengubah metode atau pendekatan dan orientasi pemikiran yang berbeda. Selain itu keterampilan berpikir orisinil, yaitu mencangkup dalam memberi jawaban yang tidak konvensional, yang selanjutnya memberikan solusi yang berbeda dari yang lain, dan ini yang terakhir ya, keterampilan berpikir terperinci atau elaborasi, yaitu memperluas dan memperkaya ide, mengurangi aspek-aspek tertentu, meluaskan ruang lingkup sebuah konsep. Jadi dalam penjelasan tersebut, ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menilai kemampuan berpikir kreatif seseorang. Baik, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis masalah ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memfokuskan pada pembelajaran yang bermakna, keterlibatan siswa yang aktif, dan membangun keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Melalui siswa memiliki kesepakatan untuk mengaitkan teori dengan praktik, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, komunikasi, serta kolaborasi, yang merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan tahap-tahap PBL, dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait, serta penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi pembelajaran berbasis masalah sangat penting untuk terus memperkaya dan meningkatkan praktik pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.